Dia terlalu cantik untuk Anda. Ini adalah gagasan yang telah tertanam di pikiran saya sejak berusia 14 tahun. Saya menerima kebohongan ini begitu aja hingga saya berusia 28 tahun. Saya mengira ada sebuah standar yang di dalamnya hanya terdapat orang-orang yang ganteng dan cantik, dan saya bukan bagian darinya. Karena saya tidaklah cukup tinggi, tidak cukup berotot, tidak cukup kaya, tidak cukup lucu, tidak cukup sukses, tidak cukup ganteng, tidak cukup alfa. Intinya tidak cukup. Saya membawa beban tidak cukup ini kemana-mana, dan itu membuat saya merasa tidak percaya diri di sekitar perempuan yang sangat cantik. Saya berusaha menebusnya dengan berbagai cara, mentraktir mereka, mencoba membuat mereka terkesan, mengungkapkan perasaan. Semuanya tidak berhasil, dan setiap kali gagal, keyakinan saya bahwa saya memang tidak cukup segalanya semakin kuat. Apakah Anda pernah mengalami hal yang serupa? Saya yakin Anda punya versi Anda sendiri dari kisah ini. Ini adalah hal yang cukup umum terjadi pada kebanyakan pria yang pas-pasan atau di bawah standar dari mayoritas. Tapi inilah kabar baiknya, itu bukan salah Anda, dan itu bahkan bukan hal yang benar. Saya akan membagikan kepada Anda sebuah teknik yang bisa Anda gunakan pada perempuan yang sangat cantik, dan saya akan menunjukkan cara bermain dengan pikirannya. Tapi sebelum itu, saya ingin berbicara kepada Anda seperti seorang sahabat dan membahas masalah tentang kalimat dia terlalu cantik untuk Anda. Tidak ada standar, tidak ada yang namanya tidak cukup. Itu semua hanyalah konsep yang dibuat-buat secara sewenang-wenang. Saya tahu itu mungkin terasa seperti hal yang benar karena sebagian besar orang tampaknya setuju dengan gagasan tersebut, tapi hanya karena banyak orang yang setuju, tidak berarti bahwa mereka itu benar. Kebanyakan orang belum tentu benar. Mayoritas orang menjalani hidup mereka dalam mode autopilot. Mereka tidak benar-benar memikirkan keyakinan mereka seperti yang sedang Anda lakukan sekarang. Mereka hanya mengikuti arus. Dan jika Anda melihat di berbagai aspek dalam kehidupan, hubungan antara kebahagiaan, kesehatan, uang, mayoritas orang seringkali salah dalam semuanya. Sebagian besar orang bisanya cuma ngeluh, tidak punya tujuan yang jelas, tidak higienis, tidak mampu mengatur keuangan, dan hubungan serta kemampuan sosial mereka sangat tidak layak untuk dijadikan contoh yang baik. Mereka ahli dalam menemukan hal-hal yang buruk untuk dikeluhkan. Jadi mengapa Anda ingin berpikir seperti mayoritas? Anda tidak ingin seperti mereka kan? Anda ingin berada sejauh mungkin dari pola pikir mayoritas. Kebanyakan orang hanya menjadi pengikut, dan itu tidak masalah jika Anda sudah puas untuk mendapatkan hasil yang sama seperti mereka. Tapi jika Anda ingin menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, dengan cara yang benar-benar membuat Anda bahagia, Anda harus berhenti melakukan apa yang dilakukan mayoritas. Namun ini tidak menghentikan pihak mayoritas dari berkoar kencang di telinga kita, iya nggak? Gagasan bahwa dia terlalu cantik untuk Anda diperkuat di mana-mana, di sosial media, di film dewasa, di papan reklame, di iklan TV, di WC umum, dan bahkan di kolom komentar YouTube. Dan terkadang kita sendiri juga memperkuat kebohongan ini. Misalnya, ketika Anda memberi peringkat kecantikan pada seorang perempuan dari level 1 hingga 10, Anda sedang membeli gagasan tentang kalimat tersebut. Mari kita kaji, apa yang sebenarnya Anda katakan ketika menyebut seorang perempuan sebagai level 10 atau level supermodel atau artis. Anda menilai dia hanya berdasarkan penampilan dia. Anda mengabaikan kepribadian dia, memutuskan bahwa Anda sudah pasti ingin memiliki dia bahkan sebelum Anda tahu apakah dia bersifat mulia atau brengsek. Anda juga secara tidak langsung mengatakan bahwa dibandingkan dengan perempuan lain, dia lebih baik dari mereka. Dan dalam beberapa hal, Anda secara tidak langsung menyeratkan bahwa dia bahkan lebih baik dari diri Anda sendiri. Bagaimana menyebut seorang perempuan sebagai level 10 mempengaruhi kepercayaan diri Anda? Apakah itu mengubah cara Anda berperilaku di sekitar dia? Jika Anda berbicara dengan seorang perempuan yang Anda anggap sebagai level 10, apakah Anda benar-benar terhubung dengan dia sebagai seorang individu? Ataukah Anda merasa seperti level dia berada di atas Anda? Ada sesuatu yang saya harap seseorang telah memberitahu saya bertahun-tahun yang lalu. Jika Anda menempatkan seorang perempuan di atas awan, Anda akan selalu melihat diri Anda sendiri sebagai sosok yang berada di bawah dia. Dan dia tidak punya pilihan lain selain untuk memandang rendah diri Anda. Masuk akal kan? Saya tidak mengatakan bahwa penampilan seorang perempuan tidaklah penting. Jelas bahwa beberapa perempuan memang lebih cantik secara fisik dibanding yang lainnya. Anda tidak akan pernah melihat seorang perempuan yang sangat mempesona dan tidak merasakan sesuatu. Itu hal yang alami. Itu namanya hanyalah menjadi seorang pria. Tapi maksud saya adalah ini. Hargai kecantikan seorang perempuan, tapi jangan tunduk sama dia. Jangan merendahkan diri Anda di hadapan dia. Tatap mata dia dan hadapi energi atau hawa yang dia pancarkan dengan keberanian dan tidak mundur satu langkah pun. Jangan menempatkan dia atau siapapun di atas diri Anda sendiri. Apapun yang Anda yakini mengenai diri Anda sendiri lama-kelamaan akan menjadi kenyataan. Jika Anda melihat diri Anda tidaklah cukup untuk perempuan yang Anda inginkan, maka disitulah posisi Anda
Anda akan tetap berada. Tapi bukankah Anda mampu memilih untuk melihat diri Anda sendiri dengan cara yang berbeda? Iya kan? Pernahkah Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Anda tidak harus terjebak dalam settingan pabrik. Anda yang memegang kendali. Dan jika Anda tahu ada cara lain untuk melihat diri Anda sendiri dan juga perempuan, mengapa Anda memilih cara yang membuat diri Anda sendiri merasa buruk? Bukankah lebih baik memilih sudut pandang yang membuat Anda merasa percaya diri, bersemangat, dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang baru? Seperti itu, iya kan? Dan sekarang, saya akan membagikan kepada Anda sebuah teknik yang tidak hanya akan membantu Anda mengendalikan pikiran perempuan yang Anda ajak bicara, tapi juga akan membantu menghilangkan gagasan bahwa dia terlalu cantik untuk Anda. Katakanlah Anda baru aja bertemu dengan seorang perempuan. Setelah berbicara selama sekitar 3 menit, semuanya tampak berjalan dengan baik. Dia tersenyum, bersikap ramah, bertanya sesuatu, dan tampaknya menikmati waktu bersama Anda. Pada titik ini, kebanyakan pria berpikir, oke, ini berjalan dengan lancar. Saya harus terus melakukan persis seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Lalu beberapa menit kemudian, dia mulai bosan dan pergi. Atau dia memberi Anda nomor telepon dia, tetapi dia tidak pernah membalas pesan Anda. Terkadang dia bahkan berbicara dengan Anda selama berjam-jam, membuat Anda berpikir bahwa dia benar-benar tertarik, hanya untuk kemudian mengatakan, kita temenan aja ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Masalahnya adalah, banyak pria gagal memahami fase awal dari ketertarikan. Mereka terlalu baik, terlalu setuju, dan akhirnya terlalu membosankan. Jika Anda sudah menonton seluruh seri dari Cara Menarik Wanita, Anda pasti tahu bahwa perempuan menginginkan perhatian dan pengakuan dari pria yang mereka anggap berharga. Tapi ada satu hal yang harus Anda pahami. Jika Anda memberi perhatian dan pengakuan terlalu mudah, dia tidak akan menghargainya, terutama jika dia sangatlah cantik, karena dia sudah terbiasa menerima perhatian dari pria sepanjang waktu. Ketika seseorang selalu mendapatkan sesuatu secara gratis, mereka cenderung tidak lagi menghargainya. Sebaliknya, jika Anda membuat dia berusaha untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari Anda, dia akan lebih menghargainya, dan sebagai hasilnya, dia akan lebih menghargai Anda. Salah satu cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan menggunakan teknik yang disebut menarik diri, dengan secara selektif memberikan pengakuan, lalu menariknya kembali pada momen-momen yang pas. Teknik ini paling efektif digunakan di tahap awal percakapan, setelah Anda baru aja mengenal dia dan mulai menggali lebih dalam. Tetapi sebelum Anda membangun koneksi atau saling merasa nyaman dengan satu sama lain, seperti seorang sahabat. Saat fase awal ini, banyak pria membuat kesalahan dengan terlalu fokus pada mempertahankan momen yang nyaman. Mereka takut kehilangan perhatian perempuan tersebut, jadi mereka terus bersikap manis dan menyenangkan, berharap agar terlihat menarik. Tapi justru disinilah mereka kehilangan nilai daya tarik. Karena daya tarik bukanlah tentang menjadi aman atau nyaman. Daya tarik adalah mengenai ketegangan, tantangan, dan emosi yang bergejolak. Seorang pria yang benar-benar percaya diri tidak takut menarik dirinya sedikit untuk melihat apakah si perempuan akan mengejar dia kembali. Dan inilah rahasia pentingnya. Semakin banyak usaha yang dia keluarkan untuk mendapatkan perhatian Anda, semakin dia akan menginginkan Anda. Ini disebut Law of Effort Justification, hukum psikologi yang menyatakan bahwa semakin banyak usaha yang kita investasikan dalam sesuatu, semakin besar keinginan kita untuk memilikinya. Coba pikirkan, jika Anda kehilangan sesuatu yang mudah untuk didapat, apakah Anda benar-benar peduli? Tidak, karena Anda bisa mendapatkannya kapan aja. Tapi jika Anda kehilangan sesuatu yang sangat sulit untuk diperoleh, sesuatu yang benar-benar Anda perjuangkan, Anda akan merasakan kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu juga dalam interaksi sosial. Jika Anda terlalu mudah untuk didapatkan, dia tidak akan merasa rugi kehilangan Anda. Tapi jika dia merasa harus berusaha untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan Anda, dia akan semakin takut kehilangan Anda. Sebagian besar pria tidak berani mencoba ini. Mereka takut menarik diri karena merasa itu akan menghancurkan momen nyaman yang sedang berlangsung. Jika mereka mencoba menarik diri, mereka melakukannya dengan ragu-ragu, dan karena mereka tidak benar-benar berkomitmen pada teknik ini, si perempuan tidak akan menganggapnya serius. Ketakutan ini berasal dari pola pikir akan kelangkaan, keyakinan bahwa jika mereka kehilangan satu perempuan, mereka tidak akan pernah mendapatkan yang lainnya lagi. Tapi kenyataannya, kelangkaan itu cuma ilusi. Ada begitu banyak perempuan di luar sana, jauh lebih banyak daripada yang bisa Anda dekati dalam seumur hidup Anda. Takut kehilangan seorang perempuan adalah seperti seorang miliarder kaya yang takut kehilangan 500 perak. Seorang pria yang punya banyak pilihan tidak akan stres jika kehilangan 1 atau 10 perempuan. Kita tidak akan menganggapnya sebagai masalah yang besar. Kita juga tahu bahwa perempuan suka digoda dan suka mengejar pria yang terkadang menarik diri. Karena bagi wanita, tindakan mengejar inilah
inilah yang menjadi proses yang menyenangkan dan membuat mereka semakin ingin memiliki Anda. Jadi seperti itu. Intinya menarik diri ini dilakukan di tahap awal perkenalan dan juga dalam obrolan secara tatap muka, bukannya chat atau telepon. Dan juga sebelum Anda berdua saling merasa nyaman seperti sahabat, bukan di saat dia sudah menjadi pacar atau istri Anda. Misalnya, jika dia mengatakan sesuatu yang Anda tidak setujui, aduh bahas topik yang lain aja deh, jangan itu. Saat dia memberitahu Anda usianya, kamu kayaknya terlalu muda atau tua buat aku. Jika dia mulai menggoda, mulai deh godain. Jangan ya, terketagihan kamu. Jika dia meledek Anda dengan sebutan bego, tolol, oon, seperti gak gitu bego, cukup katakan, iya pinter. Jika dia bilang Anda rese, bajingan, dan sebagainya, tahu nggak tuh banyak cowok yang kelihatannya baik-baik di sana. Ngobrol sama mereka aja Gi. Jika dia bertingkah manja atau nyebelin, mulai sekarang kita putus. Kamu turun pangkat jadi mantan. Jika Anda masih menonton video ini dan belum juga memberikan like, brother ayolah. Hubungan kita ke arah mana jadinya nih? Berikut adalah kalimat-kalimat candaan tambahan. Kamu ternyata pengaruh buruk ya. Gak mau deket-deketan lah, bahaya. Udahlah sekarang kamu aku ceraiin. Villa di pinggir pantai ambil aja. Tapi si kucing botak mata jereng buat aku. Aku udah gak mau lagi pacaran sama cewek bandel. Diem. Kamu lagi kelihatan imut. Biar image-nya gak rusak. Kamu cuma boleh ngomong, iya daddy, oke? Kamu pasti sering bikin orang tua kamu pusing ya. Cewek bandel kayak kamu, biasanya aku ikat. Aku tutupin matanya, terus aku kelitikin pakai bulu angsa sampai nurut. Kamu mah terlalu serius nanggepinnya. Jadi rusak moodnya sekarang. Oke, kita sekarang udah balik ke nol lagi nih. Ayo lihat-lihatan. Yang ketawa duluan traktir nonton. Tombol reset kamu di mana sih? Pecicilan banget. Aku susah ngobrol sama kamu. Kita kayaknya kalau nikah berantem terus deh. Tapi aku yang bakal menang. Kuncinya adalah tetap dalam nada candaan dan memasukkan menarik diri ini di awal percakapan di saat semuanya sedang berjalan dengan lancar. Dengan cara ini Anda akan terlihat seperti pria yang berbeda dan sulit ditebak, dan itu akan mengubah dinamika hubungan sepenuhnya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ini adalah Duri Malam. Jaga kesehatan Anda baik-baik.